Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah masih diberikan nafas di hari yang penuh dengan keberkahan ini, Yaumul Jum'ah, hari yang keberkahannya melebihi Yaumul Aid. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sama-sama merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat ke-199. Temanya adalah perintah untuk wukuf di Arafah dan bertolak atau afadha dari Arafah dalam rangkaian ibadah haji. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma afidu min haitsu afadhan nasu wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Kemudian bertolaklah kalian dari tempat bertolaknya orang-orang banyak, yakni Arafah, dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsir beliau, "Tsumma hahuna li'atafi khabarin ala khabarin wa tartibi alaihi." Kalimat atau kata "tsumma" dalam ayat ini digunakan untuk menyambungkan pernyataan dengan pernyataan secara berurutan dan tertib. Ka'annahu ta'ala amaral waqifa bi'arafatin an yadfa'a ilal Muzdalifah liyadhkurallaha 'indal masy'aril haram. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang yang telah berwukuf di Arafah agar bertolak ke Muzdalifah untuk berzikir kepada Allah di Masy'aril Haram. Wa amarahu an yakuna wuqufuhu ma'a jumhurin nasi bi Arafat kama kana jumhurun nasi yasna'una yaqifu biha. Juga memerintahkan supaya wukufnya itu di Arafah dan dikerjakan bersama orang-orang banyak sebagaimana orang banyak melakukannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma afidu min haitsu afadhan nas." Kemudian bertolaklah kalian dari tempat bertolaknya orang-orang banyak, yakni dari Arafah. Imam Muhammad Ali As-Sabuni memberikan penjelasan tentang arah daripada ayat ini, wal khitabu li Quraisyin haitsu kanu. Arah pembicaraan ini adalah untuk orang-orang Quraisy pada saat itu. Yata'arrafuna 'alan nasi an yaqifu ma'ahum wa kanu yaquluna. Sebab mereka saat wukuf itu mereka berada di Muzdalifah. Mereka mengajak orang-orang untuk wukuf bersama mereka seraya mereka mengatakan, "Nahnu ahlullah wa sukanul harami falanakhruju minhu." Kami ini adalah keluarga Allah dan penduduk haram, kami tidak akan keluar darinya. Fayaqifuna fil Muzdalifati li'annaha minal haram thumma yafiduna minha wa kanu yasumuna al-humus. Lalu mereka berwukuf di Muzdalifah sebab Muzdalifah itu termasuk kawasan haram. Kemudian mereka bertolak ke Muzdalifah yang mereka namakan dengan Muzdalifah itu adalah Al-Humus. Fa'amarallahu ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ya'tiya Arafatan thumma yaqifu biha thumma yafidu minha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk datang dan berwukuf di Arafah lalu bertolak dari Arafah ke Muzdalifah. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya orang-orang Quraisy dan yang seagama dengan mereka itu berwukuf di Muzdalifah. Mereka menamakannya dengan Al-Humus, sedangkan orang-orang Arab lainnya berwukuf di Arafah.
Falamma ja'al Islamu amarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an ya'tiya Arafatin thumma yaqifu biha thumma yufidhu. Setelah Islam datang, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk datang ke Arafah dan berwukuf di sana. Setelah itu bertolak darinya. Inilah maksud firman dari min haitsu afadhan nas. Dari tempat bertolaknya orang-orang banyak, yakni Arafah. An Ibni Abbas ma yaqtadi annal murada bil ifadati hahuna hiya al ifadatu minal muzdalifati ilal mina liramyil jimar. Dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan bertolak atau ifadah ini juga termasuk bertolak dari Muzdalifah nantinya ke Mina untuk melontar jumrah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat berikutnya dari ayat ini adalah wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Amara ta'ala bil istighfari li'annaha muwatinuhu wa madhanul qabul wa masaqitur rahmah. Allah memerintahkan untuk memohon ampunan di tempat tersebut sebab tempat itu merupakan tempat untuk memohon ampunan sekaligus merupakan tempat diasumsikan diterimanya permohonan ampun dan diturunkannya segala rahmat. Wa qalat firqatun, berkata beberapa orang, al-ma'na wastaghfarullaha min fi'likumul ladzi kana mukhalifan li sunnati Ibrahim fi wuqufikum biquzah min al-muzdalifati duna Arafah. Sekelompok orang berkata bahwa makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah mintalah ampun kalian kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan kalian menyalahi sunnah Ibrahim dan wukuf kalian di Quzah yang merupakan bagian daripada Muzdalifah, bukan merupakan bagian daripada Arafah. Terkait dengan kalimat ini, Imam Ibnu Katsir menambahkan katsiran ma ya'murullahu bi dzikrihi ba'da qada'il ibadah. Seringkali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berzikir mengingatnya setelah selesai menunaikan suatu ibadah. Walihada thabata fi sahih Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha minas salati yastaghfiru thalathan. Fi sahihaini annahu nadaba ila tasbih wa tahmid wa takbir 33. Oleh karena itu diriwayatkan dalam Sahih Muslim bahwa Rasulullah SAW seusai salat senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 3 kali. Dan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa beliau menganjurkan membaca tasbih, tahmid dan takbir masing-masing 33 kali. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah makna dari surat Al-Baqarah ayat 199, yakni rangkaian tertib pelaksanaan ibadah haji, mulai dari bertolak yang banyak orang bertolak, afada yakni Arafah, termasuk pula perintah untuk berwukuf di Arafah. Jika kita sederhanakan rute ibadah haji kaum muslimin setelah berada di Mekah, ya mulai kemudian mereka diangkut atau start ya pada tanggal 8 Zulhijjah biasanya mulai diangkut ke Arafah, dan mereka sudah melakukan niat berpakaian ihram untuk melakukan ibadah haji. Pada tanggal 9 Zulhijjah mereka wukuf di Arafah pas zuhur, ya, kemudian sholat zuhur dan asar biasanya di jamak qasar. Setelah mendengarkan khutbah Arafah, kemudian mereka afadha, bertolak dari Arafah ke Muzdalifah untuk mabit. Di sana mereka bermalam, artinya berada di Muzdalifah lebih daripada separuh malam sambil mengambil kerikil untuk melontar zumrah di Mina. Kemudian mereka berangkat lagi, afadha lagi, bertolak lagi ke Mina untuk bermalam dan melontar zumrah. Ada zumrah Aqabah, Wula, dan Nusta. Di Mina ini ada orang yang 2 hari disebut dengan nafar awal, dan ada yang 3 hari nafar
tsani. Setelah itu kemudian kembali lagi ke Mekah, dan kembali ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah sekaligus melakukan tahallul, ya, bercukur secara sempurna. Selesailah rangkaian ibadah haji. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah pelajaran dari ayat yang mulia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.